Halo sahabat Kemavis, setiap tanggal 21 September 2022 selalu diperingati sebagai Hari Perdamaian Internasional. Banyak cara untuk memperingati momentum tersebut, salah satunya berkontribusi dalam merawat keutuhan dan melerai pertikaian dunia hingga sekarang. Pada momentum ini, sahabat Kemavis coba tanya-tanya santai soal makna perdamaian dalam kacamata Gen Z Madura. Bagaimana hasilnya? Ini dia. Halo, dengan Mas siapa? Dari mana? Dengan Ahmad Ziyadi dari kampus IAIN Madura. Mas sebelumnya tahu nggak sih kapan Hari Perdamaian Internasional itu? Kalau nggak salah ya Pak, itu tanggal 21 September ya. Itu Hari Perdamaian Internasional ya. Bagaimana Masnya memaknai Hari Perdamaian Internasional ini? Kalau menurut saya sendiri itu ya Pak, tentang perdamaian itu adalah ketenangan jiwa gitu. Ya, ketenangan jiwa. Kalau menurut saya itu ketenangan jiwa. Kalau kita lebih dalam lagi itu tentang ketentraman sosial gitu loh Pak. Jadi antara jiwa satu dengan jiwa yang lainnya itu tidak ada permasalahan atau tidak ada dendam. Makanya itu menurut saya itu dinamakan dengan perdamaian gitu. Ya, harapan saya semoga semua negara yang ada di Indonesia ini yang masih ada konflik sekarang, semoga kedepannya konflik tersebut cepat selesai dan mereka saling berdamaian dan tidak ada permusuhan lagi gitu. Menurut Mbaknya bagaimana memaknai Hari Perdamaian itu? Jadi kita memaknai Hari Perdamaian Internasional itu dengan tidak lagi melihat manusia itu dari kulturnya, dari warna kulitnya, dari mana dia berasal, ataupun dari negaranya. Kita melihat manusia itu memang dari segi kemanusiaannya. Bagaimana kita bisa membantu manusia karena memang dia membutuhkan. Kalau kita bisa membantu yang kita membutuhkan, artinya tidak ada lagi batas-batas negara untuk kita membantu. Kita tidak harus melihat bahwa dia adalah orang yang sama dengan kita atau satu negara dengan kita untuk membantu, tapi kita melihat kalau dia memang membutuhkan bantuan kita. Harapannya konflik-konflik yang muncul atas dasar perbedaan itu bisa berkurang, kita lebih toleran lagi, lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan itu sebagai penyatu lah untuk kita semua. Sejauh yang saya tahu aja, perdamaian internasional berarti ya perdamaian antar negara itu saja. Yang untuk mewujudkan sebuah perdamaian membutuhkan sebuah kerjasama antar negara, saling membantu untuk mewujudkan tujuan bersama. Itu yang saya tahu dari perdamaian internasional. Harapan kedepannya saya ingin perdamaian tetap berjalan, mengingat kemarin itu sempat terjadi, hampir terjadi perang dunia tuh antara Rusia sama Ukraina dan semacamnya. Jadi saya harap hal-hal seperti itu tidak terulang lagi, terutama konflik-konflik di Timur Tengah yang sering terus-terusan konflik. Saya harap itu juga bisa damai juga. Intinya seluruh dunia inilah, seluruh negara di dunia ini teruslah tetap berdamai gitu, tetap menjadi kehidupan yang harmonis gitu. Kalau menurut saya pribadi, secara kita ketahui bahwasanya Indonesia itu kan terkenal dalam keunikan yang tentram kan, damai. Nah, apalagi Indonesia ini kan memiliki banyak suku, ras, budaya, dan agama. Tapi itu semua tidak dijadikan untuk bertentangan, melainkan itu semua untuk merangkul bersama-sama untuk menuju satu tujuan yang sama, seperti damai, itu. Iya, damai. Jadi mungkin negara-negara lain itu mungkin banyak cekcokan. Akan tetapi di negara lain itu hanya satu agama, sedangkan beda dengan negara kita. Negara kita itu kan memiliki banyak keragaman budaya yang berbeda kan. Tetapi untuk terus merangkul bersama-sama seperti itu. Untuk negara Indonesia sendiri, semoga Indonesia ini kedepannya terus baik-baik saja, tidak ada pertengkaran atau pertentangan dalam perbedaan yang ada seperti itu. Kapan Hari Perdamaian Internasional itu? Nah, kalau soal itu sih baru dengar Mbak, kalau ada Hari Perdamaian Internasional. Ya, sekedar info, Hari Perdamaian Internasional itu diperingati tanggal 21 September, Mas. Nah, gimana sih Mas memaknai Hari Perdamaian Internasional itu? Kalau kita bisa melihat dari peringatannya, Hari Peringatan Perdamaian Internasional itu kan secara tidak langsung itu kan memperingati atau merefleksikan
tentang pelanggaran HAM-HAM seperti itu kan. Juga itu kan sudah diamanatkan oleh pembukaan undang-undang tentang perdamaian dunia. Semoga tidak ada perpecahan antar negara, tidak ada perperangan antar negara, dan juga kasus pelanggaran HAM seperti Munir juga bisa terselesaikan. Gitu loh. Amin. Mas Yan sendiri udah damai enggak? Sama Alhamdulillah. diri sendiri. Kayaknya sudah damai. Sahabat Kemavis, menurut kalian apa sih makna perdamaian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Bye-bye.